soal semangat, saya bisa berpacu dengan beliau. Ya. Mungkin dari Pak Yos sedikit finishing, silakan Pak Yos. Ini bapaknya dokter ya, S3 ya. Dokter ini bukan orang-orang ini yang datang nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya. Ini kita hari ini momentumnya hari apa ini? Hari Sabtu. Hari apa lagi? 28 Oktober hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita harus semangat muda, berjiwa muda. Oke, momentumnya Hari Sumpah Pemuda. Kenapa kita pilih Hari Sumpah Pemuda? Karena kita biar semangat terus. Nih, kita pengurus-pengurus ini walaupun sudah tua semangatnya muda. Pak Ridwan, Buya Saadi, ya kan? Pak Aminto, terus Bu Laili, Bu Zainimar, terus Pak Hairunas. Ini muda-muda semua, ya, semangat muda. Nah, terus luar biasa juga baru hadir Ibu Pak Amito ya, Bu Rosmawati, ya. Nah, ini kita muda-muda semua ini, luar biasa. Jadi sebelum kita mulai, yang seperti Pak Amito katakan, kita harus yel-yel dulu, ya, yel-yel dulu. Ini luar biasa dengan adanya yel-yel. Giroh ya, semangat kita itu akan timbul. Ngantuk juga hilang, setan juga kabur. Jadi seperti itu, apalagi ada yang terakhir ditambah untuk kita semua. Saya lihat ya, anak-anakku sekalian, kalian semua ini punya jiwa jihad, meninggalkan anak, meninggalkan suami, untuk apa? Untuk berjuang, untuk belajar, ya kan? Untuk menjadi wirausaha. Ya, menjadi wirausaha. Nah, itu terakhir kenapa dikasih kalimat takbir Allahu Akbar, itu kalimat jihad. Kita merdeka juga dengan kalimat jihad. Ya kan? Sumpah Pemuda juga begitu dengan kalimat jihad ya. Jadi pertama kita apa? YBRR ya. Oke. Terus yang kedua Muslimah Jaya. Terus yang ketiga wirausaha sukses. Nah, wirausaha harus sukses, kita harus sukses. Keempat, takbir langsung. Kalau kami bilang takbir langsung jawab Allahu Akbar ya. Oke. Dan kita mulai ya. Jadi kita dengan kalimat ini YBRR. Nah, kurang semangatnya nih. Tingkatkan lagi. YBRR. Oke. Muslimah Jaya. Oke. Wirausaha sukses. Takbir. 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 Alhamdulillah. Nah, ini hati kita ya. Hati kita tenang, enak dan semangat. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah yel-yel dulu, itu akan tenang. Apalagi dengan kalimat kalau mulai ya Allahu Akbar, itu luar biasa yang terakhir. Oke, jadi saya perkenalkan, nama Ambo Yosril Chan. Jadi nama yang diberikan oleh orang tua, Yosril Chan. Yos itu namanya Yos karena orang tua dulu ini Pak, sangat menggemar Yos Sudarso, pahlawan nasional itu. Real itu karena bulan April lahirnya. Jadi ada singkatan semua, ada filosofinya ya. Chan itu singkatan juga. C-nya cinta, H-nya hidup, A-nya aman, N-nya nyaman. Yosril cinta hidup, aman dan nyaman. Nah, terus ya kita sekolah dan kuliah, dapat gelar teknik manajemen industri. Memang kita di bidang manajemen industri ya. Nah, terus karena kita punya ini ya, portofolio. Saya mimpin perusahaan mulai dari sales dulu. Jadi sales penjual. Tapi sebelum itu saya pernah ikut pelatihan wartawan. Jadi pelatihan wartawan karena baru tamat, terus saya kok lihat wartawan kok enak ngomongnya gampang gitu ya. Ces seperti itu. Udah gitu berani ketemu pejabat, berani kritik dan lain-lain.
Nah, saya terinspirasi, akhirnya ikut pelatihan kewartawanan. Nah, setelah ikut dilatih juga public speaking ya, dilatih sampai bisa sampai ketemu dulu Pak Sudomo tuh Menteri Tenaga Kerja. Itu nemuinnya juga susah, lapisannya banyak, mulai dari satpam sampai sekretaris dan lain-lain, akhirnya bisa tembus ketemu. Nah itu mendidik mental kita ya, mentalitas kita biar kita jadi pemberani, biar berani. Nah makanya adik-adik sekalian kalau disuruh ke depan itu harus berebut, jangan nunggu-nunggu, harus berani. Karena dimulai dari rasa percaya diri dulu. Di bidang apapun dimulai dengan rasa percaya diri. Kalau kita sudah tidak percaya diri, ngapain pun tidak akan bisa. Kalau ditanya, bisa ini enggak? Enggak. Bisa ini enggak? Bisa. Kalau ditanya, bisa enggak belikan kue di pasar? Bisa. Jangan bilang enggak bisa. Bisa enggak perbaiki kipas angin? Misalnya kan. Oh bisa. Nah itu bapaknya bisa dulu. Nah kita perlu kipas angin, saya nggak bisa. Kan kita bisa putar otak. Wah ini mesti bawa ke tempat servis. Yang jelas kan bisa selesai kan. Orang tua kan tahunya selesai nih kipas angin. Kita bawa ke tempat servis, selesai kan. Udah bisa nih Bu, Pak ini udah bisa kipas anginnya. Jadi kita harus putar otak. Ketika kita bilang bisa, otak bawah sadar kita langsung membuka dia. Tapi kalau kita bilang tidak bisa, dia menutup. Nah itulah bahasa afirmasi ya, yang kita jangan harus hati-hati dengan kata mengeluh. Harus hati-hati, jangan kita pernah mengeluh selain kepada Allah. Kita mengeluh ketika kita tahajud, kita mengeluh ketika kita sholat. Jangan kita mengeluh kepada teman-teman kita, kita akan kecewa. Kita mengeluh kepada makhluk, kita akan kecewa. Kita mengeluh kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan semua pintu rezeki, karena Allah yang buka rezeki. Kadang-kadang kita suka salah ya. Wah ini kalau nggak masuk kerja nanti gajinya dipotong. Kalau ini seperti itu. Jadi kita udah takut begitu. Itu jangan tanamkan rasa takut seperti itu. Kita tanamkan disiplin. Kalau kita udah disiplin, nggak ada yang kita takuti. Kita nggak akan ditegur oleh atasan kita kalau kita disiplin. Pagi-pagi masuk jam 7, setengah 7 kita sudah ada. Itu akan dikasih apresiasi. Itu akan prestasi kita akan meningkat karena kita membaca ikro itu membaca kan. Kalau kita datang lebih awal, kita sudah bisa membaca situasi. Oh situasinya seperti ini. Teman-teman belum ada yang masuk. Kita bikin perencanaan. Nanti setelah saya masuk, saya mau ngerjakan ini, mau ada yang saya mau tanyakan ini selesai ya. Jadi perencanaan kita itu harus ada. Oke. Ya, jadi itu sekilas ya. Jadi saya harapkan ya kan semuanya bisa maju, bisa sukses. Ini ada satu pertanyaan. Siapa yang mau jadi orang kaya tunjuk tangan? Semuanya. Kok ada yang nggak tunjuk tangan ini? Yang mau jadi orang kaya tunjuk tangan. Yakinlah. Kita harus yakin ya. Kalau kita mau kaya, kita malu-malu tunjuk tangan, nggak akan kaya. Ya kan? Karena nggak pede, mau kaya aja nggak pede kan? Takut. Motonya ada apa? Biar banyak asal berkah. Wah. Biar banyak asal berkah. Biar banyak asal berkah itu. Ya. Dan biar kaya asal mulia. Nah itu. Ya. Kaya dan mulia, jangan sekedar kaya saja, kaya dan mulia. Orang kebanyakan Pak, dia sedikit Ya. asal berkah. Kalau kami kan saya nggak mau, biar banyak asal berkah. Itu dia, biar banyak asal berkah. Harus begitu. Jadi jangan sedikit. Allah itu, ya kan, kita minta yang tidak mungkin Allah kasih. Apalagi yang mungkin. Kita minta helikopter nih, nggak mungkin. Allah akan kasih. Kalau kita yakin, kita terus tahajud dan berusaha, bisa. Itu ada teman saya Pak Hefi Trenggono, dia hanya dapat helikopter karena dia yakin. Keyakinannya udah aku yakin gitu kan, itu bisa. Jadi saya rasa itu, dan saya sangat terkesan sekali ya. Saya lihat, saya mengapresiasi ya. Tadi beberapa sudah tampil, instruktur sudah tampil, mulai dari
berapa tahun yang lalu ya ikut Pak Aminto, ya kan, Buria ya, sudah tampil ya kan. Nah itu luar biasa sekali semangat, sampai sekarang kalau ada kegiatan pasti hadir, padahal sudah jadi pengusaha sukses ini kan, masih hadir. Nah itu kita punya jiwa apa? Jiwa tawadu ya, jadi rendah hati, jangan sombong. Nah kita harus rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita dapat menyerap ilmu terus. Tapi kalau kita merasa, saya sudah cukup, itu mah gampang, itu saya sudah tahu, itu kita tidak akan maju. Ini ada 4 ya tipikal manusia. Pertama, orang tahu, ingin lebih tahu. Ya kan, orang tahu, ingin lebih tahu. Itu orang-orang yang ingin banyak belajar, itu tingkatannya udah dosen, dia udah profesor, karena dia ingin tahu, ingin lebih tahu, terus intelektual, terus ingin sudah tahu, ya kan, tidak mau tahu. Jadi dia sudah tahu, dia tidak mau mengembangkan ilmunya, dia cukup SMA saja lah, sudah tahu dia, tapi dia tidak mau tahu lagi. Tapi adalah yang lebih parah, sudah tidak tahu sok tahu. Nah, udah tidak tahu sok tahu, jadi apapun yang dilakukan, saya udah tahu, padahal dia nggak tahu. Yang lebih parah lagi, sudah tidak tahu, nggak mau tahu. Itu yang lebih parah. Jangan sampai kita masuk di kelompok yang keempat. Kira-kira kalian semua mau masuk di kelompok yang mana? 1? Oke, bagus ya. Kelompok 1, alhamdulillah. Oke, saya terkesan sekali ya. Kesan saya pertama ya sama kalian semua, kalian punya semangat yang tinggi. Kalian akan sukses. Pertama itu modal kita bukan modal uang, semangat dulu. Kalau kita sudah semangat, akan terbuka di pikiran kita. Nggak ada duit, banyak caranya. Nanti kita bisa kerja sama teman, misalnya beberapa kelompok kan. Ini modalnya ada order 5 juta. Gimana caranya? Kita bisa berkelompok. Berkelompok masih kurang, kita bisa ke koperasi. Ya Pak Mito ya? Siap. Bisa koperasi, support nanti sama koperasi. Ada apa-apa kan lebih mudah. Makanya penting, seperti Pak Ridwan katakan, kita harus berkelompok. Karena kita harus punya jaringan, network ya. Kita harus bersatu. Orang Yahudi kenapa maju-maju? Dia punya network. Salah satunya, dia sekolahkan anaknya di mana sekolah yang bagus, sekolah yang baik, ya kan? Itu dia prestasinya harus anak sekolah, jangan sekolah ece-ece, itu bagus. Jadi dia dapat lingkungan, dapat network, dapat jaringan, ya orang yang bagus-bagus, yang positif-positif. Kita juga begitu, anak kita belajar agama itu harus nanti dapat lingkungan yang bagus-bagus, santun-santun, anak kita agamanya bagus. Jangan berpikir hanya sekolah formal saja. Sekolah agama itu penting buat moralnya, biar dia santun. Budaya juga ditingkatkan terus. Ya, pesan saya itu saya sangat mengapresiasi, semuanya bagus. Begitupun kepada muslimah. Nah, muslimah ini namanya udah cocok sekali sama prakteknya. Karena muslimah itu kan wanita yang soleha ya. Nah ini saya lihat adik-adik semua berjilbab, pengurusnya juga berjilbab. Jadi saya enggak. Pak Aminto nggak perlu lagi. Ada Kalau jilbab. berjilbab berbahaya nanti. Ini yang cantik-cantik Iya. Pak. Ya. Kalau Bapak kan enggak cantik ya? Ya. Jadi satu-satunya muslimah yang tidak berjilbab saya. Betul. Ada pimpinannya ini. Bukan gitu, Ya. enggak cantik. Oh iya betul itu. Kalau ganteng, Ganteng ya. Nah, terus saya melihat ya dari awal dengan 75.000, ya Bu ya, modalnya 75.000, beli mesin jahit ya, Bekas. mesin bekas lagi ya, dengan ibu dan bapak, karena terbuka ya, kita dalam rumah tangga itu